Kalian pasti tidak percaya sebelum melihat video ini. Mbah Amin Rais, teman-teman, makin hari makin menjadi-jadi. Fitnah hanya terhadap Pak Jokowi. Dan kali ini sudah benar-benar kelewatan sekali. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi, pernah mau dengan plotting yang cukup rapih. Gimana, teman-teman? Gimana? Kalian pasti tidak percaya kan? Amin Rais ini sampai-sampai berbicara sejauh ini fitnah Pak Jokowi. Bagaimana tidak? Kalau sekarang kita minta bukti, lalu kenapa tidak melaporkan ke polisi kejadian ini? Aduh. Ini Mbah Amin Rais kapan tobat ya teman-teman? Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Ternyata sudah lama. Sudah 5 tahun. Mbah, kenapa nggak lapor polisi waktu itu? Kenapa? Lalu apa buktinya? Ya kan? Gitu kan? Perlu kita tanya apa buktinya. Kenapa sampai berani sekali nuding Pak Jokowi melakukan hal itu? Ada. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Bentar. Kok kayak pernah ngelihat alur sebuah film ya? Itu seperti yang diceritakan Mbah Amin Rais ini. Apakah kalian percaya teman-teman dengan apa yang diceritakan kronologis ini? Mari kita tonton lagi ya. Rupanya di tol Cipali kilometer 112 sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Oh. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap anak sulung saya. Aduh. Gimana nih teman-teman? Gimana nih? Sudah sangat keterlaluan sekali sih ini. Fitnah yang sudah kelewatan sekali. Tapi Pak Jokowi gimana ya? Masa cuma diam aja atau yang lainnya lah gerak ini? Sudah saatnya gerak juga ikut dilaporkan Mbah Amin Rais ini. Karena rasa-rasanya semakin hari ya, semakin hari malah tudingan fitnahan Amin Rais ini terhadap Pak Jokowi, terhadap juga Mas Gibran dan keluarga. Dan tidak lupa juga sekarang mulai berani nyerang-nyerang Presiden Prabowo. Lalu sampai kapan orang yang seperti ini kita biarkan bikin gaduh? Lah, gimana teman-teman? Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depan. Ini langsung diakui teman-teman. Ada satu poin yang diakui Mbah Amin Rais. Kalau anaknya tidak mengenakan seatbelt. Bisa kena dong. Bisa kena. Di sini dia mengakui sendiri. Sedangkan ceritanya kan perlu diselidiki dulu kebenarannya, tudingannya. Tetapi yang diakui ini kan diwajibkan. Diwajibkan pakai seatbelt. Ada. Banyak. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak, dan juga mengucurkan darah segar, dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang.
Sampai Ada gimana teman-teman? Apakah kalian memilih percaya dengan apa yang disampaikan, diceritakan oleh Mbah Amin Rais ini? Terserah kalian dah. Tapi saya kira teman-teman mayoritas memilih tidak percaya ya. Saya yakin sekali itu. Karena kalau misalnya benar kejadian ini, kenapa tidak dari dulu dilaporkan ke polisi dugaan-dugaannya? Kenapa baru di tahun 2025 ini baru diangkat lagi? Jadi wajar saja kalau kita curiga. Mbah Amin Rais ini cuma berniat pansos. Kemudian memang niatnya untuk nyerang fitnah Pak Jokowi. Sedangkan bukti tidak ada sama sekali. Tapi cuma berani nuding, fitnah, dan mengalamatkan itu salahnya Pak Jokowi. Aduh, gimana nih teman-teman? Nilailah orang setelah dia berkuasa. Setelah dia ketua MPR, apa yang terjadi? Bagaimana dia bikin poros tengah, bagaimana kemudian jadi Gus Dur diapakan. Maka sampai sekarang kan Mega nggak mau dengan apa, salaman ketemu pun nggak mau dengan Amin Rais. Nah. Ini sosok Amin Rais, bobroknya dibongkar sama Pandana Baban. Ternyata Bu Megawati tidak mau bersalaman pun dengan sosok Mbah Amin Rais. Berarti memang dari dulunya orang ini tidak baik, teman-teman. Sampai-sampai kan memakzulkan Gus Dur. Nah itu dia. Mbah Amin Rais ini dari dulu sampai sekarang nggak ada berubah-rubahnya, nggak ada tobat-tobatnya, entah sampai kapan. Seharusnya kan dia ini merupakan sesepuh bangsa, tokoh bangsa. Ya udahlah, nggak usah terlalu terjun di dunia politik. Sudah saatnya istirahat. Usia yang seperti ini, usia seperti Mbah Amin Rais ya kan, sudah seharusnya duduk santai-santai di rumah, menikmati masa tua. Tapi Mbah Amin Rais ini tidak mau berdiam. Selalu saja watak-watak, kelakuan-kelakuan seperti dulu terus terbawa-bawa. Dan langganan daripada Amin Rais ini adalah Pak Jokowi dan keluarganya. Itu saja. Dia terus nyerang, dan nyerang. Yaitu Jokowi, Gibran, Iriana, Paman Usman, dan lain-lainnya. Karenanya yang utama sekarang adalah tangkap adili Jokowi dan turunkan maksulkan Gibran, yang kemudian juga kaji bahwa ijazah Gibran juga dugaan kuatnya palsu. Ini Rizal Fadila, semuanya diduga palsu. Kenapa nggak sekalian aja ya ijazah Jan Etes juga disebut palsu? Ada ini ada DJ, Bu DJ, sampai memparodikan dan pusing melihat kelakuan tindakan orang-orang ini. Kalau menurut kalian sendiri teman-teman, melihat daripada kelakuan orang-orang ini, ya gimana? Tanpa belajar lagi. Iya, udah siapin aja ini cuannya ya. Ini ibu-ibu korban. Korban daripada omongan Bitor Suryadi. Obrolan emak-emak ijazah lulusan pasar pramuka, kasihan. Belum memastikan kebenarannya, kefaktualnya daripada sumber ini Bitor Suryadi soal ijazah Pak Jokowi yang dituding itu diproduksi di pasar pramuka. Sama barisan emak-emak ini, anak-anak abah ini. Yakin sekali rasanya. Nama jabatan sama, nggak ada beda. Sekarang kita bisa set up satu seri itu berapa lembar. Tenang aja sih. Yang semuanya dinyatakan asli. Iya, kan asli, bukan palsu.
Kayaknya ada yang 2 jutaan ya. Iya. Yang insinyur apa sarjana gitu seperti itu. Oh, enak mau apa? Master Ijazah apa? master. Universitas apa? Universitas apa? UGM. Oh, ibu mau main juga deh UGM ya. Iya dong. Kita ketemu sama Pak Jokowi ya. Di sana yang gratis. Teman-teman, pasti di mata kalian wajah ibu-ibu ini udah nggak asing ya. Saking seringnya tampil di berbagai kegiatan aksi, demo. Jadinya muka-muka mereka, orang-orang ini sampai hafal. Kita dapat melihat, oh, ibu yang kemarin ini, ibu yang waktu itu ini. Oh, UGM. Mau ambil fakultas apa? Pertanian boleh. Tukang kayu. Pertanian biar bisa. Pertanian. Ambil kampus daerahnya masing-masing. Bukan kehutanan, bukan kehutanan. Biar kan bisa di-lobby. Aduh. Oh iya. Jangan lupa ada HP kamera, tongsisnya juga ya. Aduh. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian? Orang-orang ini ada Amin Rais, ada juga anak-anak Abah, barisan sakit hati yang selalu mencari celah, selalu mencari cara untuk nyerang Pak Jokowi, berusaha ngefitnah, ngejatuhin Pak Jokowi, tapi nyata-nyatanya juga enggak bisa. Wajar saja mereka makin kepanasan, benci terus, semakin benci, makin meningkat kebenciannya terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Itu dia teman-teman. Gimana menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita lihat, kita tonton bersama ini. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.